Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aura Hapsari Pambingkas dengan NPM 0361240031. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari materi mengenai plasenta dengan judul Plasenta, Struktur, Fungsi, Perkembangan, dan Peran dalam Kehamilan. Sebelum memasuki pembahasan utama, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran pada materi ini. Pada slide telah ditampilkan 6 tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari materi plasenta. Tujuan tersebut meliputi 1. Kemampuan menjelaskan pengertian plasenta, 2. Mengidentifikasi struktur penyusun plasenta, 3. Menjelaskan proses pembentukan plasenta, 4. Mendeskripsikan fungsi plasenta bagi ibu dan janin, 5. Menjelaskan bagaimana pertukaran zat melalui plasenta, dan yang terakhir, mengidentifikasi berbagai kelainan pada plasenta beserta dampaknya. Nah, setelah kita tahu tujuan mempelajari materi plasenta, sekarang kita juga harus tahu apa itu plasenta. Seperti yang ada di gambar, telah ditunjukkan bahwa plasenta menjadi penghubung utama antara tubuh ibu dan janin selama masa kehamilan. Plasenta merupakan organ sementara yang hanya terbentuk selama kehamilan. Organ ini mulai berkembang setelah embrio berhasil melakukan implantasi atau menempel pada dinding rahim. Plasenta tersusun atas 2 komponen utama, yaitu jaringan ibu yang berasal dari desidua basalis dan jaringan janin yang berasal dari korion. Oleh karena itu, plasenta sering disebut sebagai organ yang dibentuk oleh 2 individu, yaitu ibu dan janin. Nah, pada akhir kehamilan, plasenta umumnya berbentuk seperti cakram dengan berat sekitar 500 hingga 600 gram. Organ ini dihubungkan dengan janin melalui tali pusat yang berisi 1 vena umbilikalis dan 2 arteri umbilikalis. Dengan adanya hubungan tersebut, janin dapat memperoleh seluruh kebutuhan hidupnya selama berada di dalam kandungan, meskipun belum mampu bernafas ataupun memperoleh makanan secara mandiri. Lalu kita akan mempelajari mengenai pembentukan plasenta. Pada slide ini telah ditampilkan diagram proses pembentukan plasenta yang dimulai dari fertilisasi hingga terbentuknya plasenta yang matang. Proses pembentukan plasenta diawali dengan terjadinya fertilisasi, yaitu peleburan sel sperma dan sel ovum yang menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot mengalami pembelahan secara berulang hingga membentuk morula, kemudian berkembang menjadi blastokista. Setelah mencapai tahap blastokista, embrio akan melakukan implantasi pada dinding rahim. Pada tahap inilah sel-sel trofoblast mulai berkembang dan berdiferensiasi menjadi jaringan korion. Korion kemudian membentuk tonjolan-tonjolan kecil yang disebut villi korion, seperti yang ditunjukkan pada gambar akhir diagram, yaitu pada huruf A. Villi korion merupakan komponen utama penyusun plasenta yang nantinya menjadi tempat berlangsungnya pertukaran oksigen, nutrisi, hormon, dan zat sisa metabolisme antara ibu dan janin. Pada trimester kedua, struktur plasenta telah berkembang secara optimal sehingga mampu menjalankan seluruh fungsinya sebagai organ pertukaran zat, organ endokrin, sekaligus pelindung bagi janin selama masa kehamilan. Kemudian ada struktur plasenta. Pada slide ini telah ditampilkan struktur anatomi plasenta secara lebih rinci. Dimulai dari bagian terluar plasenta, yaitu korion, yang mana korion merupakan membran yang berasal dari jaringan janin. Lalu korion membentuk tonjolan-tonjolan kecil seperti yang dijelaskan di atas yang disebut dengan villi korion. Pada gambar terlihat bahwa villi korion menjulur ke dalam ruang intervilli dan dikelilingi oleh darah ibu. Di sebelah dalam korion terdapat
amnion, yaitu selaput tipis yang membungkus janin beserta cairan ketuban. Cairan ketuban sendiri berfungsi melindungi janin dari benturan, menjaga suhu tetap stabil, serta memberikan ruang bagi janin untuk bergerak selama proses pertumbuhan. Selanjutnya, pada gambar juga terlihat ruang intervili. Apa sih ruang intervili itu? Ruang intervili itu merupakan ruang yang dipenuhi darah ibu. Walaupun darah ibu mengelilingi vili korion, darah ibu dan darah janin tidak pernah bercampur secara langsung. Dan terakhir, terlihat tali pusat yang menghubungkan plasenta dengan janin. Tali pusat terdiri dari 2 arteri umbilikalis yang membawa darah dari janin menuju plasenta, serta 1 vena umbilikalis yang membawa darah kaya oksigen dan nutrisi kembali menuju tubuh janin. Lalu kemudian ada mekanisme pertukaran zat. Telah ditampilkan diagram mekanisme pertukaran zat antara ibu dan janin. Panah dari ibu menuju janin itu menunjukkan bahwa oksigen, glukosa, asam amino, vitamin, mineral, serta antibodi imunoglobulin G berpindah melewati membran plasenta menuju sirkulasi janin. Sebaliknya, panah dari janin menuju ibu menunjukkan perpindahan karbon dioksida, urea, asam urat, kreatinin, dan berbagai zat sisa metabolisme yang dihasilkan oleh janin. Zat-zat tersebut kemudian dibawa menuju tubuh ibu untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan ginjal. Walaupun terjadi pertukaran berbagai zat, darah ibu dan darah janin tetap terpisah. Hal ini merupakan salah satu mekanisme perlindungan agar tidak terjadi pencampuran langsung antara kedua sistem peredaran darah. Pertukaran zat melalui plasenta berlangsung melalui beberapa mekanisme, yaitu difusi sederhana, difusi terfasilitasi, osmosis, dan transport aktif. Mekanisme yang digunakan bergantung pada jenis zat yang dipindahkan. Nah, pada slide selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi plasenta. Yang pertama ada fungsi respirasi. Melalui fungsi ini, plasenta menyalurkan oksigen dari darah ibu menuju janin dan mengembalikan karbon dioksida dari janin ke tubuh ibu untuk dikeluarkan. Yang kedua ada fungsi nutrisi, yang mana plasenta menyalurkan glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral, dan air yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan organ-organ janin. Lalu fungsi ketiga ada fungsi ekskresi, yaitu membuang hasil metabolisme janin seperti urea, kreatinin, dan karbon dioksida sehingga tidak menumpuk di dalam tubuh janin. Selanjutnya ada fungsi perlindungan, yang mana meskipun plasenta tidak mampu menyaring seluruh zat berbahaya, tetapi dia dapat menjadi penghalang terhadap sebagian mikroorganisme dan mentransfer antibodi imunoglobulin B dari ibu kepada janin. Antibodi tersebut memberikan kekebalan pasif kepada bayi selama beberapa bulan pertama setelah lahir. Lalu yang terakhir terdapat fungsi endokrin, yang mana plasenta menghasilkan berbagai hormon penting yang berperan mempertahankan kehamilan, mendukung pertumbuhan janin, serta mempersiapkan tubuh ibu menghadapi persalinan. Lalu kita juga mempelajari hormon plasenta. Pada slide telah ditampilkan 4 hormon utama yang dihasilkan oleh plasenta. Hormon pertama adalah Human Chorionic Gonadotropin atau HCG yang berfungsi mempertahankan korpus luteum agar tetap menghasilkan hormon progesteron, sehingga lapisan endometrium tetap terjaga dan kehamilan dapat berlangsung dengan baik. Lalu hormon kedua adalah progesteron yang berfungsi untuk menjaga kekebalan dinding rahim, menghambat kontraksi otot rahim sebelum waktunya, serta membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan janin. Selanjutnya ada hormon estrogen yang berperan merangsang pertumbuhan rahim, meningkatkan aliran darah menuju plasenta, serta mempersiapkan perkembangan kelenjar payudara sebagai persiapan menyusui. Ada hormon Human Placental Lactogen atau HPL. Hormon ini membantu mengatur metabolisme ibu sehingga ketuban nutrisi janin tetap terpenuhi.
sekaligus mempersiapkan kelenjar payudara untuk proses laktasi setelah bayi lahir. Pada slide selanjutnya ditampilkan gambar-gambar mengenai kelainan plasenta. Yang pertama ada plasenta previa, lalu plasenta akreta, dan yang terakhir ada solusio plasenta. Nah, pada plasenta previa itu kondisi ketika plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Kondisi ini dapat menyebabkan perdarahan terutama pada trimester ketiga kehamilan dan seringkali memerlukan persalinan melalui operasi sesar. Gambar kedua yaitu plasenta akreta, yang mana kondisi ketika plasenta melekat terlalu dalam pada dinding rahim yang mengakibatkan setelah bayi lahir plasenta sulit terlepas secara normal sehingga dapat menyebabkan perdarahan hebat dan meningkatkan resiko komplikasi pada ibu. Sementara itu, pada gambar ketiga menunjukkan solusio plasenta, yang mana kondisi ketika plasenta terlepas sebagian atau seluruhnya dari dinding rahim sebelum bayi dilahirkan. Pelepasan ini menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi pada janin terganggu, sehingga merupakan keadaan darurat yang memerlukan penanganan medis segera. Nah, selain ketiga kelainan tersebut, terdapat pula kelainan insufisiensi plasenta, yaitu kondisi ketika plasenta tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal yang mengakibatkan janin dapat mengalami hambatan pertumbuhan, kekurangan oksigen, bahkan meningkatkan risiko persalinan prematur. Akan tetapi, saya tidak bisa menampilkan gambar yang terakhir karena saya kekurangan informasi. Nah, untuk menjaga kesehatan plasenta sendiri, ibu hamil dianjurkan menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memenuhi kebutuhan cairan, berolahraga sesuai anjuran tenaga kesehatan, serta rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Selain itu, ibu hamil perlu menghindari rokok, alkohol, dan penyalahgunaan nafza karena zat-zat tersebut dapat mengganggu fungsi plasenta dan berdampak buruk terhadap pertumbuhan serta perkembangan janin. Nah, di slide selanjutnya ada fakta menarik mengenai plasenta. Apa aja sih fakta menariknya? Yang pertama, ada plasenta mulai terbentuk sekitar minggu kedua setelah terjadinya pembuahan. Sejak saat itu, plasenta terus berkembang hingga mampu menjalankan seluruh fungsinya sebagai organ penunjang kehidupan. Lalu yang kedua, plasenta menghasilkan lebih dari 100 jenis protein dan hormon yang berperan dalam mempertahankan kehamilan, mengatur sistem imun, mendukung pertumbuhan janin, serta mempersiapkan tubuh ibu menghadapi persalinan dan proses menyusui. Lalu fakta ketiga, luas permukaan filikorion pada plasenta dapat mencapai sekitar 10 hingga 15 meter persegi. Luas permukaan yang sangat besar ini memungkinkan proses pertukaran oksigen, nutrisi, hormon, dan zat sisa metabolisme berlangsung secara efisien antara ibu dan janin. Lalu ada fakta terakhir mengenai plasenta, yaitu plasenta adalah organ yang hanya berfungsi selama masa kehamilan. Jadi ketika bayi telah lahir, plasenta akan ikut dikeluarkan dari tubuh ibu karena fungsinya sebagai organ penunjang kehidupan janin telah selesai. Sebagai penutup materi, dapat disimpulkan bahwa plasenta merupakan organ sementara yang terbentuk dari jaringan ibu dan jaringan janin. Organ ini berkembang sejak awal kehamilan dan memiliki struktur yang kompleks sehingga mampu menjalankan berbagai fungsi penting. Plasenta berperan sebagai tempat pertukaran oksigen, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme antara ibu dan janin. Selain itu, plasenta juga berfungsi sebagai organ endokrin yang menghasilkan berbagai hormon untuk mempertahankan kehamilan serta membantu pertumbuhan dan perkembangan janin. Demikian video pembelajaran mengenai plasenta, struktur, fungsi, perkembangan, dan peran dalam kehamilan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman, wawasan, dan ilmu baru mengenai struktur, fungsi, perkembangan, serta pentingnya menjaga kesehatan plasenta selama masa kehamilan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua yang telah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.